Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Ini benar Mbak Maita yang kemarin menghubungi Ibu ya? Iya, Bu, benar sekali. Saya yang kemarin WA Ibu mau menanyakan apakah Ibu ada waktu senggang karena saya ingin melakukan konseling, Bu. Iya, boleh Mbak Maita. Ini kebetulan Ibu juga lagi nggak di rumah, lagi di luar kota karena mengikuti seminar selama 3 hari. Jadinya belum bisa bertatap muka dengan Mbak Maita. Bisanya via online saja, nggak apa-apa ya Mbak Maita? Iya, Bu, enggak apa-apa. Iya. Eh, Ibu mau tahu nih, Mbak Maita ini kalau misalkan online sama tatap muka itu enak mana sih konselingnya? Kalau konselingnya sih saya senang langsung sih, Bu, offline, tatap muka. Iya, jadi enak ya ngomongnya tanpa terkendala sinyal. Iya, Bu, benar sekali. Kalau online kan biasanya sinyalnya yang macet-macet atau yang ngedown gitu ya, Mbak ya? Iya, benar, Bu. Iya. Gimana kabarnya Mbak Maita? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya itu bingung ya, Mbak ya, karena yang namanya Mbak Maita itu di sekolah banyak sekali loh. Ada 3 kalau nggak 4. Iya, Jadi Kak, saya Bu. bingung, ini Mbak Maita yang mana gitu. Iya, mohon maaf ya, Bu, waktu saya WA Ibu mungkin, eee, kurang jelas untuk nama terang saya. Jadi sambil Iya, perkenalan ya, Bu, ya, saya iya Mita tidak dari apa-apa. kelas 3 IPA. Oke. Kabarnya keluarga Mbak Maita bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat semua, Ibu. Alhamdulillah, karena kan lagi musim seperti ini kan, membahayakan ya Mbak ya, rawan sama, penyakit gitu. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan, menambah imun juga, biar nggak rentan terkena sakit. Karena lagi musim hujan juga, gitu. Kemarin Mbak Maita kalau nggak salah itu WA Ibu, kalau ingin menyampaikan cerita atau permasalahannya dengan Ibu. Betul ya Mbak Maita? Iya, betul, Bu. Iya. Jadi, sebelum masuk ke proses konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa dalam proses konseling ini, Ibu sebagai konselor yang memfasilitasi atau bisa jadi sebagai wadah untuk Mbak Maita bercerita mengenai masalahnya. Nanti solusinya akan kita cari bersama-sama. Seperti itu. Nah, Bu, nanti kalau saya cerita nanti Ibu bilang ke mana-mana. Enggak, karena di konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Maita tenang saja, gitu. Terus saya juga nggak memaksa Mbak Maita ingin cerita, karena di konseling ini mengandung asas kesukarelaan. Seperti itu. Jadi Mbak Maita secara sukarela bercerita kepada Ibu. Gitu ya Mbak Maita? Iya, Ibu. Eh, Lalu sekarang Ibu mau bertanya pada Mbak Maita. Enaknya kita ini proses konselingnya mau berapa menit atau berapa jam? Kalau saya terserah Ibu aja sih, karena, eee, mengingat mungkin waktunya sudah malam ya, Bu, ini. Jadi Iya, selonggarnya Ibu saja, karena besok pasti Ibu, ada kegiatan lain juga. oke. Bagaimana kalau misalkan 20 menit? Iya, Bu, bisa. Oke. Eh, Ibu harap waktu 20 menit itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin. Iya, Bu. Oke, jadi kemarin kan Mbak Maita mengatakan bahwa ada masalah yang ingin disampaikan. Nah,
Coba ceritakan pada Ibu masalah Mbak Maita. Baik, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Jadi begini Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu. Sebentar lagi, ini kan saya sudah mau lulus SMP ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya ingin bercerita. Sebentar lagi ini saya kan mau lulus SMP. Nah, saya tuh bingung mau melanjutkan ke SMA atau SMK. Tapi eh, kebanyakan teman-teman saya itu ke SMK, Bu. Akhirnya ya udah deh saya ikut ke SMK aja. Karena kan nanti kalau misalkan ya Bu saya milih SMA, terus di sana saya nggak ada teman, nggak ada yang kenal. Kan saya jadi takut tuh misalkan nanti kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Ya udah, akhirnya saya ke SMK aja deh Bu, gitu. Seperti itu. Lalu orang tua Mbak Maita sendiri itu menghendaki Mbak Maita kemana? SMA atau SMK? Kalau orang tua saya sih lebih condong ke SMA sih Bu sebenarnya. Lebih ke SMA ya. Jadi Iya, Mbak Maita itu pengen di SMK karena teman-teman Mbak Maita kebanyakan di SMK seperti itu. iya Bu benar. Iya. Eh, Coba deh pikirkan ya. Kalau kira-kira Mbak Maita masuk di SMK nih, bisa nggak menjalani SMK itu dengan sepenuh hatinya Mbak Maita? Hmm, kalau sepenuh hati sih kayaknya enggak ya Bu, karena sebenarnya saya tuh pengennya nanti mau lanjut dokter Bu, gitu. Kemudian kalau misalkan ya Bu saya mau lanjut dokter kan kayaknya saya harus ke SMA. Tapi kembali lagi yang ke tadi itu Bu, saya takut kalau nggak ada temen. Terus kalau misalkan milih SMK, takutnya nanti saya nggak maksimal. Jadi saya bingung Bu gimana. Iya, eh coba deh Ibu tanya sama Mbak Meita. Yakinnya Mbak Meita itu dari lubuk hati yang paling dalam itu masuk ke mana? Saya pengennya ke SMA Bu. SMA? Oke. Jadi karena kembali lagi ikut teman-teman itu ya pengen masuk SMK. Iya Bu benar. Iya. Lalu udah bagus, tapi yang membuat Mbak Meita bingung itu kalau Ibu perhatikan ya, kalau mau masuk SMA nanti takutnya nggak ada teman, karena temennya masuk ke SMK semua gitu. Iya Bu benar. Saya takut kalau misalkan nanti masuk SMA nggak ada temen. Soalnya kan kebanyakan teman-teman ke SMK Bu. Iya. Mbak Meita sepertinya ngantuk ini ya. Enggak sih Bu, cuma sedikit batuk. Maaf ya Bu. Oh iya, iya iya tidak apa-apa. Ibu mau nanya nih, sebelum Mbak Meita masuk SD, Mbak Meita TK apa enggak? Ya TK dulu Bu. TK. TK berapa tahun Mbak Meita? Berapa tahun ya Bu? 2 tahunan mungkin Satu bisa. atau dua? Dua Dua tahun ya? tahun mungkin. Nah, sebelum Mbak Meita masuk TK, Mbak Meita udah punya teman apa belum? Belum sih Bu waktu itu. Iya belum. Belum ya? Iya Belum. Nah, lambat laun, lama-kelamaan Mbak Meita masih belum punya teman atau udah punya? punya. Punya. Nah, jadi sama kayak sekarang mau masuk SMA atau SMK. Pasti awalnya itu belum punya teman gitu, tapi lama-kelamaan pasti itu ada temennya. Iya. Iya benar juga sih Bu. Tapi saya tuh takut gitu loh Bu. Iya, karena mungkin bestinya Mbak Meita masuk ke SMK semua ya. Iya Bu benar Bu. Iya.
anak zaman sekarang itu geng-gengan ya Mbak ya, bestie-bestian gitu. Iya, mungkin karena udah nyaman gitu ya, Bu. Mungkin, Iya, betul. ya mau gimana lagi. Hmm. Sekarang gini, Ibu mau tanya lagi nih. Menurut Mbak Meita, pandangan kalau masuk SMK itu bakal gimana sih? Dan kalau masuk SMA itu gimana pandangannya? Kalau untuk saat ini ya, Bu, kalau SMK nanti yang pertama mungkin saya bisa sama teman-teman saya terus. Jadi kan lebih seneng. Kemudian untuk segi pendidikannya, saya belum tahu sih Bu nanti mau ambil apa dan kira-kira saya bisa nggak ngejalanin itu gitu. Kalau SMA, ya itu tadi Bu, resikonya saya nggak punya temen, belum punya temen kali ya Bu. Iya, Kemudian betul. eh, mungkin saya bisa memahami sih kalau di bidang pendidikan. Karena alhamdulillahnya ya Bu, ini kan saya nilai saya ada unggul di IPA. Kemudian saya mau lanjut lagi ke IPA gitu, lebih memperdalam gitu Bu. Iya, bagus sekali loh Mbak Meita karena sudah mengenali potensi yang ada dalam diri Mbak Meita. Jadi, cobalah digali dulu kemampuan atau potensi yang ada dalam diri Mbak Meita. Jadi ketika Mbak Meita ingin menentukan mau sekolah di mana, itu bukan berasal dari keinginan orang tua atau ikut-ikutan sama teman. Jadi itu berasal dari hatinya Mbak Meita, agar besok kalau menjalaninya itu nggak terpaksa. Jadi sepenuh hati. Kalau menjalani setengah hati kan takutnya akhirnya jelek gitu ya Mbak Meita. Buat aku nanti hasilnya nggak maksimal. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu mau tanya, tadi kan Mbak Meita menyebutkan bahwa nilai Mbak Meita unggul di bidang IPA ya? Iya Bu, benar. Iya. Lalu kalau tidak salah, tadi Mbak Meita menyebutkan bahwa cita-cita Mbak Meita dokter. Iya Bu. Iya. Mulia sekali hati Mbak Meita ini ya. Ibu pengen tahu nih alasan Mbak Meita jadi dokter itu kenapa sih kok pengen jadi dokter? Yang pertama tentunya ingin membantu atau menolong ya Bu orang-orang yang sedang sakit, apalagi di masa yang seperti ini, masa pandemi ya Bu, terus sering hujan juga, ya minimal saya bisa membantu diri saya sendiri dan keluarga lah Bu minimal. Iya, Masya Allah. Baik sekali Mbak Meta. Duh. Nah, setelah ini Ibu mau tunjukin gambar pohon karir nih. Barangkali Mbak Meta nanti ada pandangan. Kalau masuk di SMA nanti bisa menjurus kemana, masuk di SMK menjurus kemana, gitu ya. Sebentar Ibu share screen dulu. Nah, di situ sudah muncul ya pohon karir SMA. Sudah Iya muncul Bu, belum Mbak Meta? sudah Bu, sudah. Iya, di situ bisa dilihat dulu Mbak Meita seperti apa nanti ke jurusan IPS, nanti bisa jadi guru dan sebagainya. Kalau jurusan IPA bisa jadi dokter, TNI dan sebagainya. Dan ada juga jurusan ilmu keagamaan. Dibaca dulu, nggak apa-apa. Iya Bu. Jadi jenjang karirnya yang IPA, yang MIPA ya Bu, khususnya banyak ya Bu. Iya, betul sekali. Apalagi tadi Mbak Maita kan mengatakan ingin jadi dokter ya. Ya bisa itu Bu. Iya, jadi bisa masuk ke IPA seperti itu. Sudah selesai Mbak Meta membaca?
Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu tunjukkan pohon karir yang SMK. Nah, ini pohon karir di SMK. Banyak sekali ya, Mbak. Iya, Mbak Meta bisa melihat-lihat dahulu. ternyata nggak kalah banyak juga ya, Bu, sama yang SMA. Iya, malah lebih banyak SMK ya kayaknya ini. Iya, Bu. Untuk jurusannya juga lebih banyak SMK. Gitu. Tapi kalau saya misalkan ingin jadi dokter, gimana, Bu? Kalau ingin jadi dokter, itu yang lebih seimbangnya ya, itu di SMA. Tadi yang jurusan IPA. Kan ada menjurus ke dokternya tuh. Iya. Nah, kalau di SMK nanti melencong gitu loh, Mbak. Iya, Bu, bener, iya. Iya, seperti itu. Sudah, Bu, cukup. Cukup ya. Oke. Nah, setelah melihat pohon karir tadi, gimana nih menurut Mbak Meita? Udah ada pandangan belum ke depannya? Mau mengambil apa? Mengambil di Iya, Bu. SMA atau SMK? Iya, Bu, setelah ini tadi saya melihat kalau IPS nanti perspektifnya apa, IPA apa, kemudian ilmu agama apa, dan jurusan yang ada di SMK nantinya perspektif kerjanya bagaimana. Saya sih lebih condong ke IPA ya, Bu, ke SMA. Karena kembali lagi, memang saya ingin, Bu, jadi dokter gitu. Iya, betul. Apalagi didukung sama potensinya Mbak Meita tadi ya yang lebih unggul di IPA. Iya, Bu. Iya, jadi eh, untuk jalan ke cita-citanya Mbak Meita itu harus seimbang. Dari SMA sampai nanti kuliah, sampai nanti menjadi dokter. Bismillah ya. Nah, jadi Mbak Meita yakinin lagi nih, dikuatin lagi keyakinannya Mbak Meita kalau ingin memantapkan di SMA jurusan IPA. Nah, itu kan juga keinginan orang tuanya Mbak Meita juga ya di SMA. Iya, Bu, mungkin setelah ini saya coba ya, Bu, mikir-mikir lagi kira-kira eh, mana baiknya saya ke SMK atau ke SMA, begitu. Iya, iya, betul sekali. Kalau masalah teman mah nggak usah dipikir ya Mbak, nanti kan lama-kelamaan juga dapat teman juga, seperti itu. Nanti malah bisa sharing sama bestinya Mbak yang SMK ini. Gimana nih kalau di SMK? Aku kalau di SMA gini, gitu. Iya, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, setelah pembicaraan kita tadi, bagaimana nih perasaan Mbak Meita? Apakah sudah menemukan sebuah solusi atau bahkan masih bingung? Alhamdulillah sih, Bu, ini saya sudah mulai ada eh, pemikiran. Setelah ini saya alangkah baiknya di mana ya, mengingat plus minusnya ini tadi. Iya, bagus sekali. Lalu, langkah apa sih selanjutnya yang akan diambil oleh Mbak Meita ke depannya? Kira-kira nih. Kalau mungkin untuk saat ini, eh, saya nyoba fokus di ngambil IPA dulu aja deh, Bu ya. Ambil IPA, kemudian nanti saya lebih matengin lagi, lebih berdalam lagi, supaya nanti saya bisa menggapai cita. Dan untuk nanti masalah teman, semoga memang bisa mengikuti ya, Bu, sesuai apa yang dikatakan Ibu tadi.
Iya, betul sekali. Semuanya itu kan juga butuh proses ya, Mbak, ya. Mungkin awal-awal masih adaptasi dulu. Oh, di SMA ini seperti ini toh, begitu. Nah, sejauh pembicaraan kita ini, Ibu sudah bisa melihat nih Mbak Meita sudah menemukan jalan keluarnya atau menemukan titik terang dari permasalahan Mbak Meita yang bingung seperti itu ya. Cuma harus lebih dimantapkan lagi, difikirkan lagi. Dan jadi Mbak Meita harus bisa punya keyakinan sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan sama teman. Kalau teman ke sini jangan ikut-ikutan. Jadi harus lebih ke yakin ke hatinya Mbak Meita sendiri, seperti itu. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk uh, membantu saya memberikan solusi sekaligus membantu memecahkan permasalahan saya. Karena jujur, Bu, selama ini saya tuh bingung gitu. Bagaimana ya kira-kira? Karena saya inginnya menjadi dokter. Tapi kembali lagi, kalau di SMK nggak punya temen gitu. Namun Iya, setelah konseling ini tadi, alhamdulillah saya insya Allah bisa memantapkan pilihan saya. alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin Mbak Meita agak berat ya memutuskannya. Nanti kalau di SMA takut kalau nggak punya teman, tapi pastilah punya teman lah ya. Ya. Oke. Setelah ini kan ada ujian akhir semester ya Mbak ya? Sudah mempersiapkan atau belum nih? Kalau untuk persiapan sih, eh, insya Allah ada Bu, udah mempersiapkan. Ya sedikit-sedikit lah Bu. Alhamdulillah. Tadi kan Mbak Meita mengatakan unggul di IPA ya. Iya. Nah, jadi Mbak Meita mungkin bisa mengambil les tambahan di bidang IPA agar bisa memaksimalkan untuk mempersiapkan masuk ke SMA. Iya Bu. Nanti pelajaran lain juga jangan dilupain tuh. Itu juga penting. Gitu. Iya. Terus tadi Mbak Meita udah ada rencana ke depannya apa belum, Mbak? Saya kok lupa tadi. Rencana masuknya untuk lanjut S1. Rencana rencana untuk persiapan masuk ke SMA. Oh, kalau untuk masuk ke SMA sih Bu, belum ada ya Bu. Mungkin karena kan tadi saya masih bingung mau ambil SMA atau SMK-nya. Iya, betul. Ibu mau nanya nih, kalau misalkan Mbak Meita masuk ke SMA, maunya di SMA mana? Kalau saya sih mungkin mau di SMA 2 Pare Bu. Insya Allah. SMA 2 Pare. Iya. Oh, itu sekolah yang favorit nih di Pare ya, termasuk sekolah yang favorit. Iya. Semoga bisa masuk ke sana ya Mbak, tesnya lulus, sehingga bisa masuk ke SMA 2 Pare. Amin. Lalu kalau misalkan Mbak Meta di SMK, maunya di SMK mana? Kalau SMK-nya sih mungkin nanti mau ke SMK itu Bu. Apa itu SMK 1 Kediri. SMK 1 Kediri. Ya mungkin agak jauh ya Bu. Oh, iya, iya, iya. Rumahnya Mbak Meta Kasembon ya? Iya Bu Kasembon. Wah, ke Kediri nggak kejauhan itu Mbak. Nanti nggak kos atau gimana rencananya? Nah, itu tadi Bu, saya kan juga memikirkan kalau misalkan ke Kediri itu kan jauh di SMK. Tapi teman-teman saya lebih suka ke sana gitu. Makanya saya juga bingung.
selain saya tuh inginnya ke SMA, tapi ya itu tadi, kemudian juga jarak tempuhnya yang lebih jauh. Jadi terlalu banyak pertimbangan gitu loh sepertinya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau SMA ini jangan yang jauh-jauh dulu lah, yang bisa dijangkau dulu aja. Gitu, mungkin di Pare itu sudah benar. Kalau kuliah baru cari yang jauh, cari suasana baru mungkin. Iya, Biar Bu. nggak di situ-situ aja. Gitu. Iya, saya nyari pengalaman ya, Bu. Iya, betul. Terus SD-nya Mbak Maita dulu di mana ya? Kalau saya SD-nya di dekat rumah sih, Bu, di SDN Bayam 4. Wah, sinyalnya macet-macet tadi Mbak Maita. Iya, mohon maaf ya, Bu. Iya, di SD mana tadi Mbak? Di SD Bayam 4 tuh, deket rumah. Oh, Bayam 4. Oke. Terus Mbak Maita misalkan sudah lulus SMA nih, bayangannya dulu aja ya. Itu nanti rencananya mau kuliah di mana? Kalau saya mungkin pengennya di itu, Bu, di UGM. Hmm, Pengennya, tapi ya nggak tahu lah, Bu, nanti seperti apa. iya, jalani dulu yang akan datang aja ya Mbak ya. Fokus ke SMA dulu. Nah, nanti seiring jalannya waktu baru difikirkan lagi untuk kuliah di mana. Nah, terus Ibu mau nanya nih, gimana sih perasaan Mbak Maita sekarang setelah kita mau ngobrol dari tadi sampai saat ini? Ya, tentunya saya lebih lega, Bu. Selain itu, saya juga sudah memiliki pandangan mengenai jenjang karir saya nanti. Setelah ini, saya mau melanjutkan kemana, dan saya juga mengetahui plus minusnya kalau saya melanjutkan ke sini apa, kalau saya melanjutkan ke situ apa, begitu. Jadi lebih terarah gitu, Bu. Tadi kan masih istilahnya lebih luas ya, sekarang lebih mengerucut begitu. Iya, bagus sekali. Mantap, mantap. Terima kasih, Bu. Iya. Lalu, nah, setelah kegiatan ini, pengalaman apa sih yang dipetik Mbak Meita setelah melakukan kegiatan ini? Pengalaman saya jadi lebih bisa mengetahui ya, di SMA itu kalau misalkan ambil jurusan IPS, nanti jenjang karirnya apa, IPA apa, dan ilmu agama apa. Kemudian kalau SMK itu apa, begitu. Dan nilai plus yang saya ambil juga, angka lebih baiknya bercerita ke bapak atau ibu guru yang lebih memahami, atau mungkin orang tua yang lebih mengetahui. Jadi nanti saya itu lebih tahu lagi mengenai perencanaan saya di masa depan. Nggak berdasarkan ngikut aja gitu istilahnya. Iya, betul sekali Mbak Meita. Terus, apa ada yang ingin diungkapkan lagi atau ingin diceritakan lagi dengan Ibu? Kalau sejauh ini sih sudah cukup, Bu, dari saya. Oke, jadi Ibu bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita tadi bahwa Mbak Meita yang awalnya bingung ingin masuk ke SMA atau SMK, sekarang sudah menemukan titik terang ya Mbak Meita? Iya, Bu, alhamdulillah. Bantuan Iya, dari Ibu juga tentunya yang tadi. iya. Semoga rencana Mbak Meita ke depannya bisa dilancarkan dan jangan lupa juga meminta restu dari orang tua agar semuanya bisa berjalan dengan mudah. Seperti itu. Iya, Dan Mbak Meita juga harus tetap semangat ya, walaupun sekarang pembelajarannya masih daring ya. iya, Bu, masih dari. Iya, walaupun daring tapi harus tetap semangat. Iya.
Terima Nah, kasih ya Bu, begitu. sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya mungkin ya Bu, atau kebingungan Iya, untuk iya, memilih. sama-sama. Ibu juga berterima kasih sama Mbak Meita karena sudah mau menghubungi Ibu untuk menceritakan masalah-masalahnya. Jangan kapok ya Mbak Meita. Udah Bu, mohon maaf nih ya Bu, kalau misalkan nanti di tengah jalan saya mengalami kesulitan atau mengalami kendala, bisa ya Bu kira-kira menghubungi Ibu lagi? Bisa sekali dong Mbak Meita. Ibu ini selalu terbuka. Seperti itu kapan saja Mbak Meita membutuhkan, boleh hubungi Ibu. Atau langsung ke rumah Ibu juga boleh. Kayak gitu, iya. Nanti Iya, mungkin Ibu bisa share log ya Bu. iya dong. Nanti Ibu share log. Gampang lah nanti ya. Pokoknya Mbak Meita kalau ada apa-apa hubungi Ibu aja. Kalau Iya, ingin diceritakan. terima Ya. kasih ya Bu. Iya. Jadi untuk konseling hari ini bisa ditutup. Bisa Bu. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Meita. Semoga Mbak Meita sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, bisa Ibu tutup ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.